Assalamualaikum. Saya Hairil Nur Hikmah dengan nomor NIM 2204045010034 dari Prodi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi program bimbingan dan konseling. Ada beberapa materi lagi di dalamnya. Yang pertama, definisi evaluasi, tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling, aspek-aspek yang akan dievaluasi, dan langkah-langkah evaluasi program. Kita ke materi yang pertama, yaitu definisi evaluasi. Evaluasi atau penilaian merupakan langkah penting dalam manajemen program bimbingan. Tanpa evaluasi, tidak mungkin kita dapat mengetahui dan mengidentifikasi keberhasilan pelaksanaan program bimbingan yang telah direncanakan. Evaluasi program bimbingan merupakan usaha untuk menilai sejauh mana pelaksanaan program itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, bahwa keberhasilan program dalam pencapaian tujuan merupakan sesuatu kondisi yang hendak dilihat lewat kegiatan penilaian. Materi yang kedua adalah tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. Kegiatan evaluasi bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan kegiatan dan ketercapaian tujuan dari program yang telah ditetapkan. Adapun fungsi evaluasi program bimbingan dan konseling di sekolah adalah memberikan umpan balik atau feedback kepada guru pembimbing konselor untuk memperbaiki dan mengembangkan program bimbingan dan konseling. Yang kedua, memberikan informasi kepada pihak pimpinan sekolah, guru mata pelajaran, dan orang tua siswa tentang perkembangan sikap dan perilaku, atau tingkat ketercapaian tugas-tugas perkembangan siswa agar secara bersinergi atau berkolaborasi meningkatkan kualitas implementasi program BK di sekolah. Materi yang ketiga adalah aspek-aspek yang akan dievaluasi. Ada dua macam aspek kegiatan penilaian program kegiatan bimbingan, yaitu penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses dimaksudkan untuk mengetahui sampai sejauh mana keefektifan layanan bimbingan dilihat dari prosesnya, sedangkan penilaian hasil dimaksudkan untuk memperoleh informasi keefektifan layanan bimbingan dilihat dari hasilnya. Aspek yang dinilai baik proses maupun hasil antara lain kesesuaian antara program dan pelaksanaan, keterlaksanaan program, hambatan-hambatan yang dijumpai, dampak layanan bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar, respon siswa, personil sekolah, orang tua, dan masyarakat terhadap bimbingan konseling, perubahan kemajuan siswa dilihat dari pencapaian tujuan layanan bimbingan, pencapaian tugas-tugas perkembangan, dan hasil belajar. Materi yang keempat adalah langkah-langkah evaluasi program. Dalam melaksanakan evaluasi program, ditempuh langkah-langkah berikut. Yang pertama, merumuskan masalah atau beberapa pertanyaan. Karena tujuan evaluasi adalah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mengambil keputusan, maka konselor perlu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan hal-hal yang akan dievaluasi. Yang kedua adalah mengembangkan atau menyusun instrumen pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang diperlukan, yaitu mengenai tingkat keterlaksanaan dan ketercapaian program, maka konselor perlu menyusun instrumen yang relevan dengan kedua aspek tersebut. Instrumen itu diantaranya inventory, angket, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan studi dokumentasi. Yang ketiga, mengumpulkan dan menganalisis data. Setelah data diperoleh, maka data itu dianalisis, yaitu menelaah tentang program apa saja yang telah dan belum dilaksanakan, serta tujuan mana saja yang telah dan belum tercapai. Yang keempat, melakukan tindak lanjut atau follow-up. Berdasarkan temuan yang diperoleh, maka dapat dilakukan kegiatan tindak lanjut. Kegiatan ini dapat meliputi dua kegiatan, yaitu memperbaiki hal-hal yang dipandang lemah, kurang tepat, atau kurang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai. Mengembangkan program dengan cara merubah atau menambah beberapa hal yang dipandang dapat meningkatkan kualitas atau efektivitas program.